Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, alangkah lebih baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan, dimudahkan, dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Loh, kok kurang semangat? Nah, kalau ibu bilang selamat pagi, jawaban kalian pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Kita coba ya bareng-bareng. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Dan semangat ya. Apakah hari ini berangkat semua? Berangkat semua? Alhamdulillah. Tetapi jangan lupa untuk tetap mengisi presensi pada link Google Formulir yang sudah Ibu kirim di WhatsApp Group. Anak-anak ibu semuanya harus tetap menjaga kesehatan loh, apalagi di tengah pandemi COVID seperti saat ini. Karena kita juga masih ada pandemi COVID, jadi kita harus menjaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, anak-anak? Baiklah, Ibu akan memutarkan dan kita akan bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Agar anak-anak Ibu semuanya lebih semangat lagi dalam belajar. Mari kita nyanyi bersama. Ayo yang semangat sambil tepuk tangan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, cukup ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, baiklah anak-anak. Siapa yang masih ingat pada minggu kemarin kita telah belajar apa saja? Ada yang bisa menjawab? Pintar sekali, pintar. Anak-anak hebat. Pada minggu kemarin kita telah belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar salam kepada guru dengan bahasa yang sopan dan santun. Kita juga harus senyum kepada teman. Kemudian kita juga sudah belajar menyebutkan nama-nama baru. Kemudian kita juga sudah banyak bernyanyi kan kemarin, berkenalan sambil bernyanyi. Nah, tentu saja anak-anak sudah ingat ya dengan teman-temannya, karena kan kemarin pada minggu kemarin kita sudah berkenalan satu sama lain. Nah, Bu, pada hari ini kita akan belajar apa ya, Bu? Nah, pada hari ini kita akan belajar dua materi nih anak-anak. Yang pertama ada materi gerak lokomotor, dan yang kedua kita akan berdiskusi mengenai teman baru. Nah, anak-anak ibu semuanya harus tetap semangat ya dalam belajar hari ini. Kan kalian anak-anak ibu yang hebat, ya kan? Apakah kalian masih ingat nama-nama teman baru kalian? Masih ingat ya? Oke, sekarang Ibu mau ngetes nih. Coba, Fata, silakan sebutkan nama teman barumu yang paling kamu ingat. Oke, hebat sekali Fata, pinter. Yang selanjutnya, coba Eka, silakan sebutkan nama teman barumu yang ada di kelas yang paling kamu ingat. Hebat sekali Eka, tepuk tangan buat Eka. Coba sekarang Sinta, silakan sebutkan nama teman sekelasmu yang paling kamu ingat. Wah, pintar sekali. Yuk tepuk tangan buat Sinta dan teman-teman lainnya. Jadi anak-anak ibu ternyata masih ingat ya nama-nama teman barunya yang ada di dalam kelas. Pintar semua, hebat semuanya. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan share materinya pada hari ini. Sudah terlihat ya anak-anak? Nah, karena pembelajarannya kali ini masih dilaksanakan secara daring, jadi kita agak terbatas nih anak-anak. Padahal jika pembelajaran di kelas langsung, Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk belajar di luar kelas. Gak apa-apa ya anak-anak, tetap semangat dong walaupun pembelajaran daring, oke? Silahkan kalian sambil membuka buku kalian pada halaman 9. Ibu tunggu. Ayo, dibuka ya, sambil dibuka bukunya di rumah sambil melihat layar
yang ada di Zoom kalian. Sudah ya? Sudah dibuka ya bukunya? Baiklah, siapa yang bisa menjawab? Ini ada gambar apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Coba, Yohandi, ini gambar apa? Iya, benar. Ada anak yang sedang berjalan. Oke, hebat-hebat semua ya anak-anak ibu, pintar-pintar semua. Jadi, gambar yang ada di layar Zoom ini merupakan ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang berkelompok. Ada kelompok laki-laki dan ada kelompok perempuan. Dan ada gurunya. Itu sedang melakukan apa ya? Oh iya, benar. Mereka sedang berjalan. Nah, jadi berjalan merupakan salah satu gerak lokomotor anak-anak. Anak-anak ibu semuanya di sini, apakah sudah bisa berjalan dengan baik? Tentu saja sudah bisa dong untuk berjalan lurus satu arah. Bisa ya. Kita akan melihat bersama-sama video yang ada di YouTube mengenai gerak lokomotor. Ayo anak-anak simak dengan baik ya. Bentar. Kita akan menonton bersama-sama mengenai gerak lokomotor. Bagus sekali, berjalan. Ya. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak sudah melakukan gerak berjalan belum? Coba jawab di kolom komentar ya. Kalau anak-anak sudah, jawab ya. Kalau belum, jawab dengan belum. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana berjalannya? Coba lihat. Pintar sekali. Nah, ini berjalan lurus ke depan. Ya, bisa anak-anak lihat ya. Kemudian, anak-anak bisa melakukan bersama teman-teman. Atau kalau anak-anak di rumah, bisa mencobanya dengan kakak atau adik atau saudara ya. Tentu jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, anak-anak, sekarang kita coba ya berjalan lurus ke depan. Sehingga anak-anak bisa anak-anak lihat sini, nanti anak-anak juga bisa mencobanya di depan rumah, di halaman rumah ya. Nah, anak-anak bisa bersiap-siap dengan membuat garis, ya, garis awal, lalu garis akhir sini. Nah, jika sudah, silakan anak-anak bisa mulai melakukan gerak berjalan itu ya. Kita mulai, yuk mulai berjalan ya sampai ujung. Nah, ketika sudah sampai ujung, anak-anak langsung berbalik kembali dan lakukan gerakan berjalan lurus. Nah, perlu anak-anak ingat ya, cara berjalan yang baik dan benar ya. Pandangan ke depan, tangan diayunkan ya, kaki bergantian kiri dan kanan ya. Nah, begitu dan lakukan sampai paling tidak 2 kali bolak-balik ya. Baik, cukup ya anak-anak. Nanti kalian bisa mempelajari lagi karena YouTube-nya juga sudah Ibu share ke WhatsApp group. Nanti kalian bisa melihat videonya lagi. Karena kalian sudah melihat video tentang berjalan ke depan, apakah kalian siap untuk mempraktikannya di rumah? Silakan nanti dicoba ya di rumah, berjalan dengan orang tua atau teman gitu ya. Berjalan lurus. Nah, berjalan lurus itu berarti kita harus berjalan lurus nih anak-anak, nggak boleh belok-belok begitu. Nanti kalian membuat garis di depan kalian dan di paling ujung untuk patokan berhentinya di mana. Seperti itu ya anak-anak. Kalian harus bisa dong, kan anak-anak ibu ini anak-anak yang hebat. Untuk menambah pemahaman anak-anak ibu mengenai gerak lokomotor, ibu akan share materi PPT. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai gerak dasar dalam pendidikan jasmani. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas nih, berjalan merupakan salah satu contoh dari gerak lokomotor. Pintar sekali. Nah, jadi gerak lokomotor adalah gerakan tubuh yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat. Pada umumnya, gerakan ini menggunakan kaki sebagai penunjang utama gerakan. Contoh dari gerakan ini adalah berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan meluncur. Jadi, gerak lokomotor itu adalah perpindahan tempat anak-anak. Perpindahan tempat yang tadinya berada di sebelah kanan menjadi posisinya badan menjadi di sebelah kiri dengan berjalan atau berlari atau melompat, meloncat, dan meluncur. Sudah paham? Oke, Ibu lanjut. Apa, Bu, gerak non-lokomotor? Nah, anak-anak kan ada gerak lokomotor, berarti juga ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah gerakan seluruh atau sebagian tubuh tanpa disertai perpindahan tempat. Nah, contohnya apa ya, Bu? Contohnya adalah membungkuk, kemudian ada meregang, kemudian ada memutar tubuh, dan mengayunkan lengan. Jadi, kalau gerak lokomotor itu mengadakan adanya perpindahan tempat.
Nah, tetapi kalau gerak non-lokomotor berarti tidak mengakibatkan badan kita itu berpindah tempat. Paham ya anak-anak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, Ibu lanjut. Nah, sekarang yang terakhir. Gerak dasar dalam pendidikan jasmani itu ada 3. Gerak non-lokomotor, gerak lokomotor, dan ada kemampuan manipulatif. Nah, kalau kemampuan manipulatif apa ya, Bu? Kemampuan manipulatif itu lebih banyak melibatkan tangan dan kaki. Tetapi bagian lain dari tubuh kita juga dapat digunakan. Kemudian apa ya, Bu? Contoh dari kemampuan manipulatif. Nah, yang pertama contohnya ada gerakan mendorong. Kemudian yang kedua ada gerakan menerima. Kemudian ada gerakan memantul-mantulkan bola. Apa, yuk? Coba, Yohandi. Gerakan mendorong itu apa contohnya? Pinter sekali. Sedang menendang bola atau mendorong meja. Mendorong meja itu termasuk kemampuan manipulatif ternyata anak-anak. Oke, ternyata anak-anak Ibu pinter. Jadi, Ibu tegaskan bahwa gerak dasar dalam pendidikan jasmani ada 3. Apa saja anak-anak? Gerakan lokomotor, gerak non-lokomotor, dan kemampuan manipulatif. Pintar sekali. Hebat ya anak-anak Ibu. Nanti PPT ini Ibu share juga di WhatsApp group supaya anak-anak semua bisa belajar lagi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak Ibu tentang gerakan lokomotor? Sudah paham semuanya? Sudah ya? Jika sudah paham semua mengenai gerak lokomotor, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Nah, sebelum bermain, kita akan menonton bersama-sama video YouTube berikut ini. Sebentar ya anak-anak. Kita lihat video YouTube ini terlebih dahulu sebelum kita bermain. Sudah mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri. Apakah Ananda masih ingat bagaimana cara memperkenalkan diri secara sederhana? Yaitu dengan menyebutkan nama, umur, alamat, atau tempat tinggalmu. Setelah kita memperkenalkan diri, selanjutnya kita juga harus berkenalan dengan teman-teman yang ada di dalam kelas. Bagaimana caranya? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Assalamualaikum, namaku Budi. Umurku 7 tahun. Tempat tinggalku di desa Beringin Palu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Andi. Umurku 7 tahun. Aku tinggal di Kota Palu. Nah, dari contoh perkenalan tersebut, kita dapat mengetahui nama, umur, dan tempat tinggal orang yang kita ajak berkenalan. Ayo, coba diingat-ingat lagi. Siapa saja ya nama teman-teman yang ada di dalam kelas. Oke, cukup ya anak-anak. Siapa yang masih ingat? Di YouTube tadi ada berapa anak? 2. Pintar sekali. Namanya siapa aja? Budi dan Andi. Pintar sekali. Oke. Nah, sekarang kita akan bermain. Share screen dulu. Ibu akan share materinya. Nah, kita tadi sudah mengamati YouTube ya. Nah, dari video yang terakhir tadi, kita bisa tahu bahwa untuk berkenalan, untuk satu sama lain mengenal, kita dapat mendapatkan informasi mengenai namanya, umurnya, dan alamatnya. Seperti Budi dan Andi tadi yang berada di YouTube tersebut. Sekarang kita akan bermain sambil mengenal teman baru. Karena pada pembelajaran kali ini kan kita masih daring nih. Nah, nanti kalau kita besok, kalau kita sudah pembelajarannya secara luring atau langsung, Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk melingkar, kemudian kita memakai sapu tangan, kita akan bermain begitu. Nah, karena pembelajarannya daring, jadi kita akan menggunakan undian. Ibu sudah membuat undian kertas. Nih, undian kertas ya. Dalam undian ini terdapat nama-nama anak. Nah, nanti ada salah satu anak yang memberikan aba-aba. Aba-aba 1, 2, 3. Nah, kalau udah dihitung, nanti Ibu akan mengocoknya. Sampai anak yang memberi aba-aba bilang stop. Nah, nanti kalau udah stop, akan jatuh satu nama. Ting, jatuh gitu ya anak-anak. Kalau udah jatuh, Ibu akan buka namanya. Siapa yang dapat ya? Misalnya, oh Friska ternyata nama yang jatuh. Jadi nanti Friska akan
menyebutkan namanya siapa, kemudian nama teman yang diingatnya sekelas itu siapa. Siap? Paham ya cara bermainnya? Nanti teman-teman yang lain ikut mengoreksi ya, apakah nama temannya yang diucapkan itu benar atau salah. Siap? Siap bermain? Siap dong, ayo semangat. Oke, kita tentukan dulu yuk siapa yang mau memberikan aba-aba pada permainan ini. Yang berani angkat tangan. Ternyata Yohandi nih yang berani. Silakan Yohandi nanti memimpin ya. Memimpin dimulai 1, 2, 3 begitu. Siap? Udah siap semuanya anak-anak Ibu? Siap ya? Oke, silakan Yohandi dipimpin. Apa-apa? 1, 2, 3. Stop. Oke, stop. Jadi namanya adalah Adinda. Nih Adinda ya. Kelihatan ya? Adinda. Silahkan Adinda sekarang menyebutkan nama lengkapnya dan nama temannya sekelas yang paling kamu ingat. Oke, pinter sekali, tepuk tangan yuk buat Adinda, hebat, sudah berani berbicara dengan baik. Yuk lanjut yuk, kita kocok lagi. Sekarang yang memimpin aba-aba siapa yang berani? Oke, Rahmat, silahkan yuk dipimpin. 1, 2, 3, stop. Nah, ini udah jatuh satu nama. Namanya Risma. Risma. Silakan yuk, Risma, sebutkan nama lengkapmu dan sebutkan nama sekelasmu yang paling kamu ingat. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan buat Risma. Sudah mendapat giliran semua ya, ternyata. Apa manfaatnya untuk kalian dari permainan ini tadi? Permainannya dinamakan cerita teman. Aduh, Ibu lupa menjelaskan. Nah, permainannya ini tadi dinamakan dengan cerita teman. Apa manfaatnya yang bisa kalian dapatkan dari permainan ini tadi? Ya, pinter. Nah, manfaatnya adalah kita bisa mengenal satu sama lain. Bisa mengerti, oh namanya lengkapnya Sinta, nama lengkapnya Fata, nama lengkapnya Yuhandi, dan teman-teman lainnya. Dan kalian saling mengenal satu sama lain, jadi temannya banyak, begitu. Baiklah, pembelajarannya sudah selesai ternyata, karena keasyikan bermain cerita teman ya. Baiklah, sekarang Ibu mau tanya, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Apa saja yang telah kita pelajari pada kegiatan hari ini? Ini telah belajar tentang gerak lokomotor. Gerak lokomotor itu contohnya apa tadi anak-anak salah satunya? Berjalan, pinter. Besok dicoba ya, atau nanti habis pembelajaran ini, silakan anak-anak mencoba berjalan satu arah dengan teman-teman kalian atau orang tua di rumah. Kemudian kita belajar apa lagi ya? Iya, kita juga sudah menonton YouTube tentang gerak lokomotor dan cerita teman baru ada Budi dan Andi. Pinter. Tadi Budi dan Andi menyebutkan apa saja? Iya, ada menyebutkan nama, umur, dan alamatnya. Kemudian kita yang terakhir ini tadi habis main apa? Cerita teman. Oke, ternyata anak-anak Ibu sudah hebat-hebat, pinter-pinter. Mendengarkan dengan baik pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekarang ada yang ingin bertanya tentang materi pada hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Anak-anak jangan lupa mengerjakan LKPD ya, habis ini. Tenggatnya berapa hari maunya? 1 minggu. Oke, 1 minggu sampai minggu selanjutnya kita bertemu lagi ya tugasnya. Jadi tugasnya masih tenggat 1 minggu kemudian. Sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya LKPD-nya dan soal penilaian pengetahuannya. Biar untuk mengecek kemampuan kalian itu seberapa baik atau seberapa paham kalian mempelajari atau memahami materi pada hari ini. Jangan lupa kalian harus mempelajari atau mempersiapkan dibaca bukunya untuk pertemuan yang selanjutnya agar kalian itu paham. Oh, minggu besok ini kita akan belajar tentang ini ya. Karena pembelajaran kali ini telah selesai, marilah kita akhiri bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini walaupun di waktu yang singkat bisa bermanfaat dan diterima dengan baik oleh anak-anak Ibu semuanya ya. Sekarang kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.